Kali ini saya akan bercerita tentang seorang bocah yang diculik oleh makhluk gaib. Kisah ini berasal dari narasumber kita yang bernama Cinta Kirana. Waktu itu sekitar pukul 4 sore, Ibu Saudah sedang mempersiapkan makan malam di dapurnya. Saat Ibu Saudah sibuk memasak, anaknya, Asep yang saat itu duduk di kelas 4 SD meminta izin untuk bermain bersama teman-temannya. Sepulang sekolah, Asep memang terbiasa bermain bola dengan teman-temannya di lapangan kosong di pinggiran desa. Desa tempat Asep tinggal bukanlah desa besar, melainkan desa kecil dengan beberapa rumah panggung dan rumah beton khas pedesaan. Saat itu belum ada sebuah gadget, sehingga anak-anak zaman dulu terbiasa bermain di luar rumah. Menjelang maghrib, biasanya Asep sudah pulang, lalu mandi dan pergi ke musola untuk mengaji. Tapi hari itu azan maghrib telah berkumandang dan langit pun mulai gelap, sedangkan Asep belum juga pulang ke rumah. Setelah selesai salat maghrib, Bu Saudah akhirnya inisiatif menyusul Asep ke lapangan yang ditempuh sekitar 5 menit dengan berjalan kaki dari rumahnya. Kadang ada hari di mana anak-anak bermain sampai lewat maghrib dan baru akan pulang setelah diomeli oleh orang tua mereka masing-masing. Saat tiba di lapangan, Bu Saudah tidak mendapati seorang pun di sana. Dengan rasa khawatir, ia pun lalu bergegas pergi ke musola untuk mencari keberadaan Asep. Setelah sampai di musola, ternyata Asep juga nggak ada di musola tersebut. Pak Ustadz pun membantu Bu Saudah menanyakan Asep pada muridnya. Namun semua muridnya tidak ada yang tahu tentang keberadaan Asep. Bu Saudah mulai panik, lalu kemudian ditenangkan oleh Pak Ustadz. Dan akhirnya Pak Ustadz mengantarkan Bu Saudah menuju rumah Pak RT. Bu Saudah ini hanyalah tinggal berdua saja dengan Asep, anak sematawayangnya. Suaminya sudah meninggal di tahun yang lalu. Setiba di rumah Pak RT, mereka dipersilakan masuk dan menjelaskan kejadian yang terjadi. Pak RT lalu menceritakan bahwa Asep sempat datang ke rumahnya untuk meminta izin mengambil beberapa buah mangga di halaman. Di halaman Pak RT memang terdapat satu pohon mangga besar yang buahnya selalu ranum. Menurut penuturan Pak RT, Asep datang bersama 2 orang anak sebayanya sekitar pukul 4:30 sore. Pak RT belum pernah melihat kedua anak yang datang bersama Asep tersebut, sehingga Pak RT menyimpulkan mungkin 2 anak tersebut datang dari desa sebelah atau mungkin saudara Asep. Namun ada yang aneh dari kedua anak tersebut. Kulitnya nampak lebih putih dan pucat dengan lingkaran hitam yang samar-samar di sekitar matanya. Setelah Pak RT mengizinkan anak-anak tersebut mengambil mangga di halamannya, ia lalu masuk ke dalam rumah dan meninggalkan anak-anak memanjat pohon. Mulai dari situ Pak RT sudah tidak melihat lagi keberadaan Asep. Bu Saudah nampak sangat pucat sekali dan shock mendengarnya. Ia merasakan ada hawa dingin di tengkuknya yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia meminta bantuan Pak RT untuk mencari anaknya yang hilang. Lalu Pak RT pun segera memberitahu beberapa warga untuk mencari Asep bersama-sama. Tak selang lama, para warga mulai ramai berkumpul di depan rumah Pak RT dengan berbekal kantongan dan alat lainnya. Warga pun lalu berpencar berbagi tugas untuk mencari Asep. Sambil memunculkan kentongan, warga juga memanggil nama Asep. Semua hutan dekat desa sudah mereka telusuri. Alhasil Asep belum juga ditemukan. Bu Saudah semakin khawatir. Sesekali ia mengusap air matanya yang mengalir begitu saja. Dan ia selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar anaknya bisa kembali dengan selamat. Sekitar pukul 1 dini hari,
Pak RT dan warga akhirnya memutuskan untuk pulang setelah tidak berhasil menemukan Asep, dan pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Bu Saudah pun pulang ke rumah dalam keadaan pasrah. Malamnya, tentu saja Bu Saudah tidak bisa tidur sama sekali. Di benaknya hanya terbayang wajah Asep. Pagi pun mulai datang, dan warga melanjutkan untuk mencari Asep. Tapi warga yang datang tidak sebanyak tadi malam, karena sisanya harus pergi untuk bekerja. Salah satu warga mengusulkan pada Pak RT untuk mendatangi Mbah Anom yang merupakan orang pintar dari desa sebelah untuk membantu proses pencarian si Asep. Pak RT pun pergi dengan salah satu warga ke rumah Mbah Anom. Setelah sampai di depan rumah dukun tersebut, Pak RT pun dipersilakan masuk dan mulai menceritakan tentang kejadian hilangnya Asep. Mbah Anom tampak menjamkan mata sambil sesekali mengerutkan kening, dan lalu ia pun berkata bahwa Asep berada di tempat yang gelap, sempit, dan lembab. Kemudian Mbak Anom menanyakan kepada Pak RT, apakah ada sumur kering yang sudah tidak terpakai di sekitar desa. Lalu Pak RT pun menjawab bahwa memang ada sumur yang sudah tidak terpakai dan terletak di sebelah utara desa, dekat dengan semak-semak. Setelah mendapat informasi itu, Pak RT langsung melesatkan motornya dan segera memberitahu warga untuk mencari di sumur tersebut. Betapa mengejutkannya warga ketika melihat ada Asep di dalam sumur sedang meringkuk di dasar sumur. Salah satu warga turun ke sumur untuk mengangkut tubuh Asep. Tubuhnya pucat dan sangat dingin. Tidak ada aliran darah yang mengalir sama sekali. Bu Saudah yang mengetahui hal tersebut langsung menerobos kerumunan warga dan terpaku menatap anaknya yang telah tiada. Ia pun menangis dengan histeris sambil memeluk tubuh si Asep. Siangnya para warga membantu Bu Saudah untuk mengurus jenazah Asep untuk dimakamkan. Acara pemakaman berjalan dengan lancar, disusul dengan acara tahlilan pada malam harinya. Setelah warga pulang, di rumah hanya tersisa Bu Saudah dan beberapa kerabat yang menginap. Bu Saudah terlihat sangat terpukul atas kehilangan anaknya. Berkali-kali ia jatuh pingsan dan menangis sambil menyebutkan nama anaknya. Malam semakin larut. Bu Saudah mencoba mengikhlaskan kepergian anaknya walaupun berat. Ia pun berusaha untuk tidur setelah malam sebelumnya bergadang dan kelelahan. Tak butuh waktu lama untuk Bu Saudah tertidur sangat pulas. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh anaknya yang datang menghampiri dengan baju kaos dan celana persis seperti yang terakhir dikenakannya. Asep seperti orang yang sedang ketakutan dan seakan minta pertolongan kepada ibunya. Selain itu, Asep juga selalu mengucapkan kalimat, "Bu, yang dikubur itu bukan aku." Dan kalimat itu selalu membuat Ibu Saudah gemeteran. Bu Saudah sontak terbangun dari tidurnya dengan peluh yang membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup sangat kencang. Bu Saudah lalu menangis dan mengingat kejadian yang baru diimpikannya. Diliriklah jam dinding yang ada di kamarnya. Jam sudah menunjukkan waktu subuh. Ia pun menenangkan diri sejenak dan pergi mengambil air wudhu. Paginya Bu Saudah menceritakan mimpinya semalam kepada saudaranya. Namun, saudaranya nampak tidak percaya, karena mungkin Bu Saudah belum ikhlas tentang kepergian anaknya. Malam berikutnya Bu Saudah bermimpi didatangi oleh anaknya lagi. Hari kedua dan ketiga masih dengan mimpi yang sama. Anaknya berkali-kali mendatangi di dalam mimpi dengan ekspresi ketakutan dan berkata, "Bu, yang dikubur itu bukan aku." Merasa mimpinya merupakan suatu firasat, Bu Saudah menyampaikan pada Pak RT dan memintanya untuk membantu menggali kembali makam anaknya. Pak RT lebih memilih untuk meyakinkan Bu Saudah
kalau mimpi yang berulang itu dikarenakan Bu Saudah belum bisa mengikhlaskan kepergian anaknya. Lalu hari keempat, hari kelima, dan hari keenam, berkali-kali Bu Saudah bermimpi hal yang sama. Lalu Bu Saudah mendesak Pak RT untuk membantunya. Pak RT berkali-kali menolak dan meyakinkan bahwa itu hanya mimpi. Setelah hari ketujuh, Bu Saudah merasa tidak sanggup lagi melihat anaknya yang ketakutan di dalam mimpinya. Mimpi yang sama 7 hari terakhir ini hampir membuatnya menjadi gila. Tanpa lelah, ia pun kembali meminta bantuan Pak RT untuk membongkar makam anaknya. Pak RT pun akhirnya luluh dan menuruti Bu Saudah untuk membantu menggali makam anaknya. Selain karena iba dan tidak tega melihat Bu Saudah yang semakin hari makin terpuruk dengan kesedihannya. Di dalam batin Pak RT, ia pun penasaran dengan apa yang akan terjadi bila makam itu digali. Siang itu, Bu Saudah, 2 orang kerabatnya, Pak RT dan Bu RT, serta 2 orang penggali kubur datang ke makam Asep. Makam si Asep nampak masih baru, dengan taburan bunga yang sudah mengering di atasnya. Setelah dipersilakan oleh Bu Saudah, 2 orang penggali kubur pun mulai menggali. Bu Saudah berusaha setegar mungkin menahan air matanya. Dalam hatinya, ia tidak menyangka bahwa makam anaknya akan digali kembali. Selang beberapa menit menggali, kain kafan Asep mulai terlihat. Kedua penggali pun memperlambat penggaliannya, karena dia tidak ingin merusak kain kafan Asep. Setelah selesai menggali, kedua penggali tersebut merasa heran melihat bentukan kain kafan yang membungkus Asep. Tapi mereka tidak berkomentar apa-apa dan mulai mengeluarkan jenazah Asep yang dibantu oleh Pak RT serta 2 orang kerabat Bu Saudah. Semua orang yang ada di situ merasa heran dengan bentukan kain kafan Asep yang lurus dan sangat kaku. Lalu Pak RT dan salah satu kerabat Bu Saudah mulai membersihkan bagian muka jenazah Asep yang masih tertutupi oleh tanah. Mereka pun terheran-heran dan dengan cepat membuka tali pengikat dan kafan yang membalut jenazah Asep. Betapa terkejutnya semua orang yang berada di sana melihat apa yang ada di dalam kain kafan bukanlah jenazah Asep, melainkan batang pohon pisang yang dipotong setinggi tubuh Asep. Kejadian ini pun dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru desa, bahkan sampai ke desa-desa lain. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan Asep. Ada yang bilang Asep diculik makhluk gaib. Ada yang bilang juga Asep dijadikan tumbal pesugihan. Entahlah, yang pasti Asep sudah tidak pernah datang lagi ke dalam mimpi ibunya. Sekian cerita dari kami, saksikan cerita horor selanjutnya.